Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Puji syukur kita boleh bersama-sama bertemu kembali dalam acara Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa, membaca dan merenungkan firman terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan semalam. Kami boleh tidur dengan nyenyak, dengan nyaman, tidak kurang satu apapun. Kami juga mengucap syukur Tuhan sudah boleh izinkan kami bangun pada pagi hari ini. Tuhan boleh izinkan pagi yang segar pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai aktivitas kami. Tuhan sendiri yang mau sertai, mau pimpin dalam sehari ini kami boleh menjalani aktivitas kami dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan yang terus berkati kami dalam apapun hal yang kami lakukan, apapun hal yang kami kerjakan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan sendiri yang mau berkati supaya apa yang boleh kami baca, kami renungkan pada hari ini, pagi hari ini ya Tuhan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan juga mau berkati untuk saudari Eva yang akan membawakan perenungan firman. Tuhan mau berkati apa yang boleh saudari Eva sampaikan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hikmat pagi pada hari ini disampaikan oleh saudari Eva dengan tema diperlengkapi untuk tumbuh dalam pengenalan yang baik akan Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari Ibrani 5 ayat 12. Dari terjemahan baru edisi 2 yang berbunyi demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan disambut dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan iman terkait erat dengan pertumbuhannya pengenalan akan Tuhan. Inilah bagian dari misi dan tujuan baru kita seperti yang telah kita renungkan Senin yang lalu. Terkhususnya berkaitan dengan salah satu aspek yaitu mengajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Seperti yang dikatakan dari Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Jika kita diperintahkan untuk mengajar, maka kita perlu lebih dahulu belajar. Belajar dalam hal apa? Belajar mengenal Tuhan lebih utuh dan lebih dalam lagi. Jika dulu kita mengenal Bapa, kita sebatas Bapa yang baik. Sekarang pengetahuan kita semakin bertumbuh dan mengenal Dia sebagai Bapa yang baik dan dalam kebaikannya mengizinkan anak-anaknya bersedih dan menderita. Jika dahulu kita mengenal Bapa sebagai Bapa yang pengasih, sekarang kita bertumbuh dalam pengenalan dan mengenal Bapa kita bukan hanya pengasih, melainkan Bapa yang cemburu jika kita berbalik daripada Dia dan berbuat dosa. Permasalahan jemaat Ibrani seperti ayat yang telah kita bacakan pada hari ini adalah mereka tidak merasa perlu dan tidak merasa sebegitu penting untuk mendalami pemahaman mereka tentang Tuhan, sehingga pertumbuhan iman pun terhambat. Oleh karena iman berkolerasi dengan pengenalan akan Tuhan, maka Tuhan ingin kita lebih mengenal Dia, sehingga jika ada hal-hal yang tidak enak terjadi di dalam hidup ini, bukannya gagal beriman, karena kurangnya pengenalan akan Tuhan atau minum susu. Tetapi pengenalan yang baik, makanan yang keras,
kita bisa tetap beriman. Juga karena Tuhan telah memberikan kita misi yang baru untuk menceritakan tentang Dia kepada orang lain. Pengenalan akan Tuhan yang baik dan utuh memampukan kita untuk menceritakan sekaligus menjawab keberatan-keberatan orang lain tentang Tuhan kita. Namun, karena kita belum seberapa mengenal Tuhan dengan baik, maka tidak heran akhirnya kita enggan untuk berdialog mengenai iman kepada orang lain. Jemaat, kita perlu bertumbuh, lebih kenal Dia dan lebih dalam. Memiliki teologi yang baik sehingga iman kita dapat bertumbuh. Tidak stagnan atau mandek. Beberapa hal yang bisa memperlengkapi kita adalah yang pertama, membaca Alkitab secara berulang-ulang dan mencoba mengerti maksud Tuhan sehingga pembacaan Alkitab tidak berlalu begitu saja. Yang kedua, menonton khotbah-khotbah yang baik. Yang ketiga, bersedia membaca buku-buku Kristen yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang besar, yang telah memberikan Alkitab, sehingga Ia layak untuk dikenal lebih dalam dan lebih utuh daripada yang kita kira. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, ajari kami untuk terus dapat memahami apa yang Tuhan ingin kehendakkan di dalam setiap kehidupan kami melalui hubungan atau relasi kami bersama dengan Engkau. Agar iman kami bukan hanya stagnan di sana saja atau iman kami berhenti sampai di sana saja, melainkan kami mau untuk terus ditransformasi melalui kehidupan kerohanian kami, di dalam saat teduh kami hari-hari, bahkan di dalam pembacaan Alkitab kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, agar kami dapat bisa memahami apa yang telah Tuhan ingin sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mau melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus menolong dan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.